Di tengah guliran waktu dan sejarah peradaban manusia, ada kisah yang terus bergema di berbagai budaya dan kepercayaan. Kisah tentang Gog dan Magog bukan sekadar legenda, melainkan sebuah misteri yang telah diceritakan selama berabad-abad tentang bangsa yang terkunci di balik dinding, menanti saatnya untuk bangkit. Gog dan Magog membawa kita menyelami ketegangan antara mitos dan kenyataan, antara nubuat kuno dan takdir dunia, menghidupkan kembali kisah yang telah menjadi bahan perdebatan para sejarawan, teolog, dan para pencari kebenaran. Gog dan Magog adalah entitas yang muncul dalam teks agama, terutama dalam Injil dan Al-Quran. Mereka sering dianggap sebagai simbol kekuatan jahat atau bangsa yang akan muncul di akhir zaman untuk menentang umat Allah. Secara historis, identitas mereka telah diperdebatkan oleh para sarjana. Dalam literatur Yahudi dan Kristen, Gog dianggap sebagai seorang pemimpin, sedangkan Magog adalah bangsa yang dipimpinnya. Beberapa tafsir mengaitkan Magog dengan suku-suku dari wilayah Eurasia, seperti bangsa Skythia yang pernah mendiami wilayah sekitar Laut Kaspia dan Laut Hitam. Dalam tradisi Islam, Ya'juj dan Ma'juj diyakini sebagai kelompok manusia yang berasal dari keturunan Nabi Nuh, sering dikaitkan dengan bangsa Mongol atau suku-suku nomaden di Asia Tengah. Beberapa penafsir menganggap mereka sebagai kelompok yang tersebar luas dan akan muncul kembali di akhir zaman untuk menimbulkan kerusakan di bumi. Dalam sejarah, Gog dan Magog sering dikaitkan dengan berbagai bangsa yang dianggap sebagai ancaman besar bagi peradaban yang ada pada zamannya. Beberapa teori historis tentang mereka meliputi bangsa Skythia. Sejumlah sejarawan menghubungkan Magog dengan bangsa Skythia, yang merupakan suku nomaden yang tinggal di sekitar Laut Kaspia dan Laut Hitam. Mereka dikenal sebagai bangsa pejuang yang sering menyerang wilayah peradaban lain, termasuk Kekaisaran Persia dan Yunani, bangsa Mongol. Dalam konteks Islam, banyak ulama klasik menghubungkan Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan dan pasukannya, yang menaklukkan banyak wilayah di Asia dan Eropa, serta menyebabkan kehancuran besar di dunia Islam. Suku Hun dan bangsa barbar. Dalam sejarah Eropa, beberapa ahli mengaitkan Gog dan Magog dengan bangsa Hun, yang dipimpin oleh Attila, serta suku-suku barbar seperti Viking dan bangsa Jermanik yang menyerang Kekaisaran Romawi. Tembok Alexander. Kisah tentang Zulkarnain yang membangun tembok untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran memiliki kemiripan dengan legenda Alexander Agung yang disebut-sebut membangun dinding besar untuk menahan suku-suku perusak dari utara. Meskipun belum ada bukti pasti mengenai identitas historis Gog dan Magog, kisah mereka terus berkembang dalam berbagai peradaban sebagai simbol kehancuran dan kekacauan yang akan muncul menjelang akhir zaman. Dalam Alkitab, Gog dan Magog disebut dalam beberapa bagian, terutama dalam kitab Yehezkiel dan kitab Wahyu. Gog adalah pemimpin suatu bangsa yang disebut Magog, dan mereka digambarkan sebagai pasukan yang akan berperang melawan umat Allah. Dalam Yehezkiel 38-39, Gog disebut sebagai pemimpin dari tanah Magog yang akan menyerang Israel di akhir zaman. Namun, Allah akan campur tangan dan menghancurkan Gog dan tentaranya dengan bencana alam serta perselisihan di antara mereka sendiri. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, Raja Agung negeri Mesech dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia, serta katakan, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesech dan Tubal. Gog dan Magog dalam konteks ini dianggap sebagai simbol kekuatan jahat yang menentang Allah, tetapi pada akhirnya akan dikalahkan olehnya. Dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog disebut lagi dalam konteks akhir zaman. Setelah 1000 tahun pemerintahan Kristus di bumi, milenium, iblis akan dilepaskan untuk menyesatkan bangsa-bangsa, termasuk Gog dan Magog, untuk menyerang umat Allah.
Namun, mereka akan dihancurkan oleh api dari langit, dan iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka seperti pasir di laut. Gog dan Magog dalam Wahyu melambangkan kekuatan jahat global yang akan berusaha melawan pemerintahan Allah, tetapi akan dikalahkan secara mutlak. Dalam Al-Quran, Gog dan Magog disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj dan dikaitkan dengan kisah Zulkarnain yang membangun penghalang untuk menghalangi mereka. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan bahwa Zulkarnain, seorang penguasa yang adil, bertemu dengan suatu kaum yang mengeluh tentang Ya'juj dan Ma'juj yang melakukan kerusakan di bumi. Zulkarnain kemudian membangun penghalang besar dari besi dan tembaga untuk menahan mereka. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, agar kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain membangun tembok besar yang akan menghalangi mereka sampai datangnya waktu yang ditetapkan oleh Allah. Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, tetapi apabila janji Tuhanku datang, Dia akan menjadikannya rata dengan tanah, dan janji Tuhanku adalah benar." Dalam surah Al-Anbiya disebutkan bahwa pada akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj akan dilepaskan dan menyebar dengan cepat di bumi, menandakan dekatnya hari kiamat. Hingga apabila Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah janji yang benar, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Ini menunjukkan bahwa mereka akan keluar dari penghalang mereka dan menimbulkan kerusakan besar sebelum hari kiamat tiba. Kesimpulannya, baik dalam Injil maupun dalam Al-Quran, Gog dan Magog atau Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kekuatan jahat yang akan muncul di akhir zaman. Dalam Injil, mereka dikaitkan dengan peperangan melawan umat Allah yang akhirnya akan dikalahkan. Dalam Al-Quran, mereka adalah bangsa perusak yang telah dibatasi oleh penghalang, tetapi akan muncul kembali menjelang kiamat. Meskipun ada perbedaan dalam detail ceritanya, kedua kitab suci ini menggambarkan Gog dan Magog sebagai simbol kekacauan besar sebelum datangnya penghakiman terakhir oleh Tuhan.